Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami melakukan survei sebuah mesin air dryer yang mana laporannya unit ini terjadi high pressure sehingga kompresor ini mesin air dryer ini tidak berfungsi dengan normal. Jadi running sekitar 10 menit terjadi over pressure. Dalam melakukan pengecekan sebuah mesin pendingin, kami selalu melakukan cek detail histori unit ini kapan terakhir diservis. Jadi kita jangan sampai terjebak oleh pekerjaan yang mana kita anggap sepele, tahu-taunya masalah unit ini sangat bermasalah. Unit ini kami tanya sama maintenance kapan terakhir terjadinya scaling kondensor. Laporan di bulan April sudah dilakukan proses scaling, tapi dengan semikal saja, tidak melakukan pembersihan tiap tubing. Jadi kami lakukan dulu tahap-tahap pengecekan. Jadi unit ini kami tidak runningkan ya, karena unit ini terjadi overhead, sayang. Jadi kami cek dulu itu tekanan freon apakah ada atau tidak. Jadi apapun lah namanya sebuah sistem mesin pendingin, ya kita lakukanlah dengan detail. Mau baik unit kecil atau unit perumahan atau unit industri, mesin-mesin industri. Jadi kita harus lakukanlah pengecekan dengan detail supaya kita jangan sampai kesalahan dalam eksekusi nantinya atau estimasi harga. Di situ lihat ratalog mengalami kebocoran, kita lihat tekanan refri ada. Jadi kami melakukan pengecekan dengan detail dulu untuk sistem. Terus yang kedua kami bongkar sel and tube, kita intip, taunya itu kotor, tubing kotor. Nah ini tubing kotor ini kondensor ya, ini kondensor water collet. Jadi pendinginan kondensornya pakai air dari cooling tower. Kita perhatikan dan diraba tadi ini ada crack. Crack inilah menyebab tidak terjadinya dengan maksimal perpindahan panas air dengan refrigerant, dikarenakan ada pembatas cracknya, ada scale-nya. Jadi saya penasaran, saya tanya sama maintenance cooling tower di mana. Dari kondisi cooling tower kita pastikan ini cooling tower tidak pernah diservis. Basinnya pun banyak lumut. Panas, air panas turun yang dari sistem
Jadi kalau kita perhatiin, kita raba, ini air pasti di atas 32 derajat atau bisa 34, 35 lah. Jadi kita bisa mandi air panas ini. Jadi di sini kita bukan kondensor aja, kita perhatiin penyebab unit overhead atau overpressure. Jadi pressure switch bekerja ketika unitnya running. Jadi bukan kondensor yang harus diperhatiin, bukan kondensor saja, sistem yang lain kita harus cek. Dan di sini kita lihat, kita pastikan cooling tower bermasalah juga untuk pembuangan panasnya. Dalam video ini kami sempat ke bawah setelah ini melihat bagaimana turunnya itu air di dalam bak basinnya di bawah. Ini ada juga untuk HE lagi pakai BP. Ini namanya PHE bukan BPHE. Karena kan dia bisa dibongkar pasang plat head exchanger. Kalau BPHE brazing plat head exchanger. Dan ini unit sebelah dingin dan yang ini tidak beroperasi. Yang biru ini namanya PHE plat head exchanger, bukan BPHE. Kalau BPHE dia dilas. Nah itu lihat turunnya cooling tower seperti curug air terjun di ini di mana? Di pergunungan. Jadi harusnya rata. Ini air hangat. Akan minimal ada penurunan panas antara turun dari atas dengan ke bawah. Harus ada perbedaan suhu minimal ya 4 derajat lah. Kadang maksimalnya sampai di 5 derajat delta T nya. In out nya cooling tower ini nggak ada perubahan. Bayangkan kipasnya berapa gede itu. Toh harusnya itu kan diketarik itu. Ketarik hawa panasnya dari turun-turunnya dari filler-filler ini. Filler ini tidak basah, sebagian dalam aja, dan turunnya dari basin bak atas tidak merata. Jadi ini cuma lembab doang, tidak ada air turun ke bawah. Jadi dalam survei kali ini unit terjadi overhead akibat terjadinya kondensor cell and tube kotor, dan kedua cooling tower pun bermasalah. Jadi kalau kita melakukan eksekusi untuk sebuah pendingin model begini, mau tak mau kita harus mengajukan penawaran juga untuk servis cooling tower ini. Jadi jangan kita kerjakan unit doang, taunya hasil tidak maksimal nantinya. Jadi kita capek-capek kerja, hasilnya nol. Konsumen pun tidak puas. Di sini hanya saya berbagi pengalaman untuk pengecekan sebuah mesin pendingin. Kebetulan ini unitnya unit air dryer. Oke, sekedar menambah wawasan terutama untuk pemula. Bagaimana pengecekan sebuah mesin pendingin yang kita lakukan. Jangan tebak-tebak buah manggis. Untung-untungan. Jadi kecewa nantinya konsumen, bikin nama jelek. Jadilah kita belajar detail. Jangan obat sakit kepala minum bodrek mulu, taunya dompetnya yang kosong, bikin pusing. Minum bodrek nggak sembuh-sembuh,
taunya pusingnya penyebabnya duitnya nggak ada. Oke, salam dingin dan salam kering ini, dikarenakan air dryer ini fungsinya untuk mengeringkan uap air yang dipompa oleh kompresor. Dan pada umumnya air dryer dipakai untuk mesin pneumatik. Oke, salam sukses selalu. Terima kasih.